ajaran yang menyimpang, di mana kedua publik melalui platform media channel YouTube akun resmi dengan sengaja membanggakan diri. Jadi mereka berdua ini membanggakan diri saling bertemu sebagai bagian dari ajaran yang menyimpang tersebut. Padahal dengan jelas berdasarkan data maupun saksi ya mantan-mantan ajaran yang kita hadirkan di sini, semuanya bahwa aliran tersebut telah keluar dari akidah Islam pada umumnya. Salah satu contoh ya, mereka berakidah takfiri. Berakidah takfiri itu yaitu mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya yang tidak berbeat kepada amir atau imamnya. Ya. Nah, terus dengan paham takfir ini merupakan benih dan akar dari paham radikalisme. Nah, ini dari paham radikalisme yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, itu aliran ini ada mengandung berakidah takfiri, mengkafirkan selain kelompoknya. Yang kedua, bersikap eksklusif. Jadi bersikap eksklusif ini bersikap eksklusif dan intoleran terhadap kaum muslimin di luar kelompoknya. Seperti tidak mau sholat dan makmum dengan kaum muslimin di luar kelompoknya, di luar kelompok mereka, dan hanya mereka mengambil ilmu agama dari ulama-ulama mereka sendiri. Jadi kalau di luar mereka nggak mau, gitu loh. Nah, ini dari poin ini sebenarnya banyak poin-poin yang istilahnya ajaran ini menyimpang. Nanti biar dijelaskan oleh Bapak Imam dan Ibu Eli untuk menjelaskan sebagai mantan ajaran aliran yang memang menyimpang itu, nanti biar dijelaskan. Nah, ini hal ini somasi terbuka ini kita tujukan dengan etikat baik ya, sebagai edukasi dan tanggung jawab moral kita, tanggung jawab kami kepada masyarakat agar menjaga diri dan keluarga dari jebakan kelompok-kelompok ajaran yang menyimpang itu. Nah, boleh nanti dari para mantan ya ajaran sesat, ajaran menyimpang ini ya bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Keterlibatan BK sama IR itu apa mungkin di organisasi Islam yang diduga menyimpang? Ya, dia sebagai jamaah. Ya, kalau bahasa mereka tuh jamaah aliran tersebut. Nah, mungkin mereka masih anggota. Nah, ini kita akan hadirkan sebagai ustadz di aliran tersebut, bisa bicara. Pak Imam, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Nasai. Saya mantan mubalek LDI. Ini ijazah saya. Ibu Ida mengatakan, gue bangga jadi LDI. So what? Saya jawab, apa yang ibu banggakan dari LDI? Apa karena ibu punya usaha kerudung T-Rex, ibu jual perbelikan ke jamaah ibu, atau bisnis lain? Dan ada aliran uang dari LDI ke pengurus-pengurus yang di atas amirnya itu. Bahkan lucunya lagi di sini ada nilai yang kita nggak pernah belajar sama sekali. Seperti usul fikih ada nilainya, tapi kita nggak pernah belajar. Nahwu sorof ada nilainya, kita nggak pernah belajar. Mustalah hadis pernah ada nilainya, tapi kita nggak pernah belajar. Tapi kok di sini ada nilai? Itu satu kebohongan. Dan anehnya LDI sampai hari itu terus berkembang, nggak tahu ada apa di balik mereka ini. Entah dilindungi atau apa. Dan saya menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat khususnya, tolonglah segera mengeluarkan fatwa sesat kepada MUI. Kenapa? Kepada LDI, ya. Jadi tolonglah MUI Pusat segera mengeluarkan fatwa sesat kepada LDI. Bajunya Islam Jamaah. Sebab MUI ini kesannya tuh kayak menunda-nunda, rapat sana, rapat sini, tapi tidak instan cepat bagaimana gitu. Harus nunggu viral dulu gitu. Seperti Panji Gumilang kemarin viral baru respon. Kasus-kasus viral yang lain itu langsung seperti penistaan agama, dan itu cepat viral kalau langsung direspon. Kalau nggak viral, dan LDI sampai sekarang nggak akan pernah viral. Gitu. Dan Ibu Ida coba lihat sosok-sosok kami para mantan itu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, diskriminasi, tidak perlakuan, dan bahkan saya pribadi, Ibu Ida harus tahu, saya punya istri pasca saya dikeluarkan dari LDI,
istri saya udah poliandri, Bu. Udah poliandri. Ini buku nikah saya, Bu, ya. Ibu harus tahu. Jadi ibu sebagai public figure harus melihat dari 12 sisi. Nah, ini istri saya, Bu, sudah poliandri dengan suami. Bahkan belum ada pengadilan agama sudah poliandri, Bu. Tahan, Bang. Seperti ini. Saya belum ada pengadilan agama loh. Tapi dia bisa poliandri. Seperti itu. Semenjak ikut LDI, Pak. Iya. Dan memang disahkan dalam ajarannya seperti itu. Iya, karena kan saya dianggap kafir. Boleh untuk dipaksa. Jangan kafir karena keluar dari LDI. Iya. Jadi lucu, LDI itu dibilang agama nggak mau, tapi keluar dari LDI dibilang kafir, murtad. Jadi lucu gitu. Berapa lama Ustaz? Saya dari lahir sampai umur 30 gabung. Berarti orang tua ikut, Abang. Ibu saya kebetulan penerobos pusat, seleting dengan Ibu Ida Royani. Ibu Ida Royani itu dalam LDI itu punya jabatan namanya penerobos ibu-ibu pusat untuk Indonesia bagian barat. Gitu. Jadi aneh Ibu Ida mengatakan bangga, apa yang dibanggakan? Di LDI itu tidak kenal mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, nggak kenal. Ibu negara nggak kenal tauhid, nggak kenal apa itu tauhid, itu nggak kenal. Tapi kok ibu bangga, apa yang dibanggakan? Karena ibu public figure mungkin ya. Jadi untuk membuat daya tarik kepada masyarakat bahwa LDI baik-baik saja. Ibu, LDI itu nggak baik-baik saja, banyak korbannya. Banyak korbannya. Ibu coba lihat dari sebelah pihak. Jangan kedua belah pihak, sebelah pihak saja, tapi dua belah pihak. Ibu cek YouTube, cek yang lain, banyak itu. Ustaz, pada saat Ustaz keluar dari LDI terakhir jamaahnya ada berapa yang tergabung di LDI di seluruh Indonesia? Mereka mengklaim itu 50 juta. Padahal kita sensus sendiri 1 juta aja nggak sampai. Nggak sampai. Sistem perekrutannya gimana mungkin? Nah, ini saya menghimbau kepada infotainment semua ya. Perekrutan itu adalah terhadap artis-artis atau itu orang yang tidak paham agama tapi berduit. Itu perekrutan mereka. Kalau nggak berduit jangan khawatir, nggak direkrut, nggak bakal. Dan itu ada persenan tiap bulan. Kita ditarik untuk wajib itu 10%. Itu untuk amirnya saja. Secara include semua dari kelompok desa daerah itu total 35%. Aliran dana itu masuk. Jadi dengan Panji Gumilang ya sama lah, hampir sama. Jadi itu global kalau ini. Panji Gumilang hanya skup Indramayu aja. Bang, Saya balik kan lagi. LDI kan lembaga dakwah Indonesia ya. Islam Indonesia. Itu kegiatannya apa, dakwah ke apa daerah ke langsung ke Jadinya Bina atau seperti apa? Ya mereka eksklusif komunitas, dia hanya sesama komunitasnya aja. Dan kita masuk LDI itu nggak bisa langsung, harus ada tahap-tahap. Sampai baiat, setelah baiat baru diklaim sebagai orang LDI. Bang, balik lagi ke Ben Kasapani tadi ya. Bukti-bukti apa aja Bang dia sejauh ini bisa terlibat dalam organisasi tersebut? Keterlibatannya. Ini kan ada podcast beliau antara Ida Royani dan Ben Kasapani. Itu ada di namanya channel LDI. Dan kebetulan Ben Kasapani ini kan orang tuanya ya sudah almarhum ya kalau nggak salah. Itu beliau kan sudah meninggal. Itu didapuk sebagai imam daerah. Nah ini bisa ditunjukkan. Nah ini. Nah, berarti perlu diungkap juga nih antara Ben Kasapani dan Marsanda kan, ada apa juga kan? Nah, boleh diungkap. Oke, baik Mas Sunda dijelaskan lagi. Ustaz, tapi pada saat ada kegiatan itu sempat nggak bertemu dengan Ida Royani atau Ben Kasapani, sempat nggak kan Ustaz lama juga kan di situ, sempat bertemu nggak dengan mereka? Saya kenal, tapi tidak akrab tahu, kenal. Setiap kita pekan kedua daerah di Pondok Gede selalu ketemu saya. Tadi si Ida Royani sendiri kan punya jabatan. Apakah BK sendiri atau Ben Kasapani sendiri punya jabatan juga di dalam organisasi? Jabatan nggak ada. Hanya dulu bapaknya Ben Kasapani itu imam daerah Tangerang Timur, tapi sudah meninggal. Oh, imam daerah. Imam daerah Tangerang Timur, Pak Babu. Bang, tadi kan dikatakan Ben Kasapani mengalami akidah takfiri yang mengkafir-kafirkan. Itu saat itu siapa yang dikafirkannya? Apakah dia menuju seseorang atau memang untuk umum? Untuk semua kaum muslimin yang ada di Indonesia bahkan dunia. Jadi kalau nggak baiat kepada amir saya kafir.
Jadi kalau tidak baiat kepada orang ini seperti juru selamatnya lah, seperti amirnya lah. Abdul Aziz. Kalau Ben Kasyafani tentang ini pasti tidak akan mengaku. Ibu Ida Royani tanya, Ibu Ida kenal ini nggak Bu? Pasti dia tidak akan aku. Nah, ini sebagai contoh ya, ini ibu ini kan dulu bekas di LDI ya. Nah, ibu bisa menceritakan, ibu dulu mengkafir-kafirkan orang di mana akidahnya. Nah, ibu bisa ceritakan sehingga ibu keluar dari aliran tersebut. Ya. Dari awal mula saya memang bukan anggota LDI awal mula. Terus saya diajak oleh bulik saya ngaji gitu kan. Saya orang awam nggak ngerti agama. Saya diajak ngaji oleh bulik saya. Itu pertama tahapannya itu buka diajari sholat. Setelah itu diajari nanti mau pelajari hijabul imaroh katanya gitu. Keimaman katanya gitu. Nah di situ saya kan nggak ngerti buat apa imam ya, ini kamu nanti di beat gitu. Terus kalau di beat emang ngapain, saya kan nggak ngerti apa-apa ya. Nanti itu janji bahwa kamu tuh sudah jadi orang Islam, orang iman ya, kita ini yang benar, ngapain begitu gitu. Nah terus udah itu ya saya ikut aja ikut aja sampai ke beat itu gitu kan. Padahal dalam hati saya bertanya, lah yang beat itu yang beat itu berapa, yang nggak beat itu berapa gitu kan. Nah, itu katanya gini, yang nggak beat itu ya masih kafir, walaupun ibuku sendiri iya katanya gitu. Bahkan dibilangnya ibu kamu sendiri itu kalau tidak ikut kita jamaah ya itu tergolong kafir seperti itu. Itu Alasan kuatnya apa? Artinya menganggap LDI itu paling benar gitu. ya alasan kuatnya ya beat itu doang sih sebenarnya. Jadi apa ya, kalau udah beat itu meyakini bahwa itu adalah jamaah. Nah, jadi mereka itu menyebutnya Islam itu ya jamaah kita, iman itu ya jamaah kita, seperti itu. Contoh pengalaman ibu waktu haji umroh, ibu menganggap nggak yang mereka haji umroh itu kafir semua gimana? Keyakinan ibu waktu masih di aliran tersebut? Nah, itu ya, saya tahun 2017 tuh alhamdulillah di Kota Haji. Di sana itu kan yang haji jamaah dari Kerawang itu 19 orang gitu kan. Itu kan di KBIH itu ada pemimpinnya satu yang Tauhid ya. Nah, kami tidak gabung sama mereka gitu. Nah, hanya gabung satu hotel aja. Adapun ini ibadah tuh masing-masing udah misah gitu kan. Nah, terus di situ ada yang namanya pas hari Jumat itu kan memang penuh menjelang ke mana kalau haji itu lupa ke Arafah gitu. Itu pas hari Jumat seminggu sebelum ke Arafah itu orang-orang LDI yang rombongan saya laki-lakinya itu Jumatan di kamar hotel di situ. Nah mereka nggak, kalau di hotel tuh mereka nggak mau gabung, misalnya kayak pas nggak gilirannya ke Masjidil Haram gitu ya kan, itu mereka nggak mau gabung dengan apa namanya jamaah di masjid gitu, yang mau hanya di Masjidil Haram aja gitu. Padahal Masjidil Haram juga selain LDI juga gitu, kan aneh juga gitu. Sebenarnya saya juga apa ya namanya harusnya tuh bangga gitu kan, cuma saya yang surga gitu kan harusnya, tapi dalam hati kecil saya tuh berontak gitu. Kok kasihan amat ya mereka yang lebih pintar dalam agama, lebih fasih membaca Al-Quran, lebih hafal, mereka yang tahu hadis, masa ya dibilang kafir orang-orang banyak itu gitu kan. Nah itu ya jadi nangis gitu kan, nangis, kok kasihan amat, tapi ini bener enggak sih? Jadi hati kecil saya tuh bertanya seperti itu, karena saya juga orang awam ya. Jadi bener enggak sih gitu kan, kita lihat pas ke Arafah itu begitu banyaknya berbondong-bondong orang haji, ribuan orang gitu kan, masa kayak gitu dibilang kafir gitu. Sekarang saya merasa kayak berdosa banget, kalau dibilang jangan sampai ke situ lagi gitu, seperti itu gitu. Bang, balik lagi bang ke masalah Ben Kasyafani ya. Apakah ada statement dari Ben Kasyafani untuk mengajak kelompok tertentu ikut
aliran dia yang dia percayai atau gimana? Selama ini belum ya, cuma kita lihat dari video tadi ya memang ada keterkaitannya gitu loh dengan organisasi ya. Kalau itu kan berorganisasi ya, ada ajaran-ajaran menyimpang itu gitu. Ada keterkaitannya ada. Terkait diduga soal aliran dana itu gimana Pak? Mas Imam yang ngerti aliran dana. Aliran dana ya. Aliran dana itu pasti dari jamaahnya individu masing-masing. Itu ditarik total 35% dari kelompok, desa, daerah, pusat. Pusat 10%, 25% itu di bawahnya. Jadi kalau bulan ini nggak bisa dibayar, bulan depan double jadi 70%. Jadi utang, kita ini jadi utang. Seperti itu. Artinya diduganya mereka menerimkah atau tidak? Maksudnya ada iuran gitu Bang? Ada iuran, Ada iuran. pasti ada. Menerimkah atau tidak mungkin diduga? Kalau Ida Royani pernah saya nganterin THR-nya dari Sultan Aulia pernah dapat. 900.000 pernah. Dari Saya pernah nganterin THR-nya beliau ngasih THR ke Ida Royani. Berapa tadi? 900.000. 900.000. Tali asi dari Bapak Imam. Dapat. imamnya. Kan Ida Royani orang kaya, harusnya malu lah. Masa 900.000 Tahun diterima berapa? gitu. Tahun berapa? Tahun 2005. 2005. Bang, Ustadz, apakah di dalam LDI sendiri itu semua pembelanjaan bahan pokok dan segala macam harus berada di situ? Maksudnya ekonomi berputar di situ aja? Enggak juga, enggak. Berarti tidak ada paksaan di situ? Tapi kalau untuk sholat, untuk mengaji, untuk menikah harus sesama golongannya. Oh, Iya. Dan di LDI itu bodohnya tidak kenal madhab. Di 2006 LDI ditanya madhabnya apa, Hambali. Tapi di 2021 viral kembali LDI itu madhabnya Muhammadi. Jadi langsung ke Nabi Muhammad, tidak perlu pakai 4 madhab itu. Terlalu ribet. Bilangnya gitu. Mas Imam, setiap jamaah itu diwajibkan nggak sih untuk merekrut orang untuk masuk ke Iya, setiap lembaga ini? wajib. Dan band itu sendiri masuk ke organisasi ini sejak kapan? Dari kapan? Ikut bapaknya. Mungkin Kalau Mas bin Imam Masafan tahu itu gitu. dari lahir ya, dari lahir. Bapaknya imam daerah Tangerang Timur, pasti otomatis anaknya ikut. Gitu. Apalagi saya sebagai mubalek ya, mubalek Ustadz LDI, jadinya kita punya tugas untuk mengembangkan jamaah. Jadi dengan kita merekrut salah satunya yang tidak paham agama dan banyak duit. itu syarat mutlak. Syarat mutlak. Kalau misalnya lulusan Gontor atau lulusan Mesir, susah. Susah. Ini ada apa pemaksaan untuk bayar iuran seperti apa Ibu? Karena punya pengalaman juga kan? Ya, Pemaksaan untuk untuk membayar. membayar iuran itu sebulan sekali ada yang namanya IR atau infak persenan rutin bulanan ya. Itu 10%. Kalau saya kena 10%, seandainya nggak bayar, dia ngedobelin besok seperti utang seperti itu. Itu. Pernah sih Ibu sempat dipaksa untuk membayar walaupun tidak memiliki uang? Ya, waktu itu tahun 2020. Waktu itu ya saya lagi bangkrut gitu ya kan. Nah, untuk makanannya susah kan. Nah, di situ kenapa nggak bayar persenan? Apakah kamu udah ikutan aliran apa gitu kan, bisa ikutan sama ulama-ulama yang keluarin LDI itu katanya. Enggak, saya bilang kayak gitu kan. Terus saya nggak mampu Pak bayar karena ini uang buat bayar sekolah anak, buat makan gitu kan. Ya kalau nggak mampu bayar 150 pun nggak apa-apa, itu yang ngomong wakil imam daerahnya gitu kan. Itu sampai tawar menawar 50.000 aja deh, saya sampai seperti itu gitu loh. Ya udah deh nggak apa-apa gitu, sampai begitu gitu. Akhirnya saya karena apa ya ikutin kajian-kajian di luar juga bahwa infak itu adalah nggak wajib ya semampu kita. Kemudian saya nggak bayar sama sekali kayak itu gitu. Saya hanya infak aja kalau pengajian saya infak gitu aja. Ada pembangunan masjid sedikit ya saya infak dengan sakpol kemampuan saya, tidak mengikuti yang persenan itu. Akhirnya ujung-ujungnya saya dikeluarkan dari anggota LDI dengan alasan saya tidak
bisa mengikuti aturan mereka, yaitu katanya membid'ahkan infak persenan, mengajak-ajak orang untuk ngaji di luar LDI, yang seperti dijelaskan Mas Imam tadi bahwa berguru di luar LDI itu nggak boleh ya. Emang saya berguru pada ustadz-ustadz di luar ngaji gitu ya, itu nggak boleh gitu kan. Terus nomor 3-nya, saya tidak sesuai dengan aturan Quran hadis jamaahnya mereka, maksudnya begitu. Tapi ancaman ada nggak sih Bu? Ancaman ada nggak sih Bu ketika memang sudah meniatkan diri untuk keluar dari Kalau udah lembaga? dikeluarkan dari LDII, ya otomatis saya itu ada aturan dari mereka, dilarang negur, nyapa itu, nyapa nggak boleh. Yang punya hubungan WA-nya itu harus diblokir. Bahkan kemarin itu orang LDI sendiri ngomong ke saya, bahkan fotonya aja di HP mereka, kalau ada foto saya harus dihapus seperti itu. Gitu. Sampai saudara-saudara, terutama saudara ipar ya, kalau saudara saya sih ada, saudara ipar itu pada memblokir saya gitu. Saudara ipar saya memblokir saya, bahkan saudara ipar saya juga ada yang bilang memaksa, menyuruh suami saya untuk menceraikan saya, seperti itu, untuk menceraikan saya, katanya dibilang udah kafir, seperti itu. Bang, melihat dengan banyaknya aliran dana yang dikumpulkan, mungkin ada sangkaan dugaan apa aja sih Bang dengan kasus ini? Jadi kalau ajaran ini memang tadi dijelaskan itu mewajibkan. Jadi mereka mewajibkan setiap bulan bagi pengikutnya atau bagi jamaahnya itu 10% dari gajinya, dari hasilnya. Nah kalau di umat muslim kan pada umumnya mereka yang diwajibkan kan hanya zakat 2,5% ya, setelah haul, setelah ada nisabnya. Tapi imam yang tadi ditujukan ke kita tadi, nah itu dia berijtihad mewajibkan tiap bulan bagi satu-satunya pengikutnya itu diwajibkan 10%. Jadi dari mulai seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai luar negeri, nah mereka punya kewajiban untuk menyerahkan dana ya kan 10% ini ke imam tersebut. Pasal yang patut diduga mungkin apa aja Kalau Bang? imam ini kemarin sudah kita laporkan ya, imam ini sudah kita laporkan di Baris Krim. Nah ini termasuk imamnya atau amirnya bapak maupun ibu ini, nah, bahkan kita duga juga amirnya, imamnya Ida Royani dan Ben Kasafani. Nah ini kemarin imamnya, amirnya kita sudah laporkan di Mabes Polri dengan pasal 156A, yaitu penistaan agama, sama halnya dengan Panji Gumilang. Nah, karena ada ucapan imam ini mengatakan bahwa NU Muhammadiyah itu tidak masuk surga. Nah itu sudah kita berikan buktinya ke Kabar Eskrim. Bahkan mengatakan Mekah Madinah sendiri 4 mazhabnya itu dibilang jahiliyah. Nah ini, nah mengatakan di luar golongannya ya kafir. Ya buktinya ini mantan-mantan ini dari LDI ini. Jadi mengatakan bahwa di luar yang tidak berbiat kepada amirnya ini dikatakan kafir. Ya, contoh tadi ibu ini bilang ibunya belum berbiat, dianggap apa Bu? Kafir. Nah, ada yang sekarang ini banyak persekusi juga. Ada bahkan perceraian, ya kan? Jadi istrinya itu tidak lagi anggota ajaran tersebut, nah itu langsung diceraikan. Nah gitu. Sebaliknya perempuan juga, laki juga seperti itu, bahkan diceraikan karena sudah tidak sepemahaman lagi, gitu, dianggap kafir. Untuk Ida Royani dan Ben Kasafani patut diduga dengan pasal berapa Bang? Nah ini keterkaitan aja. Nah kita menghimbau aja supaya berhentilah untuk membanggakan diri, karena kita lihat di akun YouTube ya, itu merasa kedua-duanya tuh saling membanggakan diri. Nah sedangkan kalau misalkan tadi ustadznya sendiri, jangan lihat sepihak, kalau bisa lihat kedua belah pihak. Karena selama ini kita ketahui mungkin ya kemungkinan dari Ben Kasafani maupun Ida Royani selalu didoktrin atau didogma dengan penyalahgunaan agama. Nah, dengan amir yang imam yang kita laporkan ini di Baris Krim kan gitu. Kalau bisa terbuka, silakan belajar ulama-ulama di luar, itu ilmunya lebih luas. Jadi kalau bisa jangan belajar di internal, karena mereka mendoktrin nggak boleh belajar di ulama di luar, nggak boleh. Jadi ya seperti katak dalam tempurung gitu. Jadi mereka itu seakan-akan itu merasa paling benar sendiri gitu loh. Nah sedangkan kita ketahui kalau orang yang dianggap muslim itu udah melakukan 5 rukun Islam, tapi mereka menambah satu, yaitu harus berbeat
harus beramir pada imamnya. Karena kalau tidak berbiat atau beramir pada imamnya, maka Islamnya itu tidak dikatakan Islam gitu. Jadi menambah satu rukun Islam lagi ya. Jadi 6 ya, seharusnya 5 kan. Nah, ini ditambah sama dia. Ah, 1 gitu. Jadi ini amirnya, ini pemimpinnya dan mereka dan imam dan ataupun Ibu Ida, nah ini harus taat pada amirnya itu. Gitu. Bang, Iya. Bang, Bapak Kasafani kan tadi terkait apakah akan somasi juga akan ikut Jadi somasi? kita akan mungkin kita memberikan pesan dan somasi ya, peringatan ya. Kalau bisa ya berhentilah membanggakan diri kan gitu. Nah ini kan sebagai etikat baik kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan nilai moral kita lah. Jangan sampai kita istilahnya terjebak dengan kelompok-kelompok yang ajarannya menyimpang. Nah ini kan bukti juga ini. Kapan Jadi Bang somasi itu dilayangkan Bang? apanya? Kapan somasi itu dilayangkan? Hari ini? Ya nanti kita akan layangkan, tunggu waktunya gitu loh. Bang, bentuk pertanggungjawaban apa yang abang mau untuk Ben Kasyafani? Apakah meminta maaf atau menarik kata-kata yang pernah dia ucapkan? Ya jangan membanggakan diri lah, karena ini kan ada korban. Nah sedangkan amirnya ini kan kita sudah laporkan gitu loh. Nah sekarang nanti silakan minta konfirmasi kepada yang bersangkutan bagaimana gitu loh. Benar nggak apa yang dikatakan bapak-bapak ini kan gitu. Karena ibu maupun bapak ini ya bekas mantan ajaran itu kan gitu. Jangan sampai ya kita dengan membanggakan diri merekrut orang lain ya kan sehingga menjadi anggotanya, itu yang kita sayangkan gitu. Padahal ini aja sudah keluar gitu, menganggap bahwa ajaran ini memang nggak benar akidahnya gitu. Bang, berarti boleh dibilang alasan abang mau somasi Ben Kasyafani dan Ida Royani karena mereka sebagai public figur mempunyai banyak fans, Iya, takutnya iya. akan ikut TSM. Itu alasannya Bang. Iya. Bang, selain di dalam video ada kesalahan-kesalahan apa lagi yang abang juga menyimpulkan bahwa Ben dan Ira Terutama kalau Bu Ida Royani ya selalu membanggakan ya, kadang bertemuan dengan pejabat ya dia membanggakan diri bahwa saya ini orang LDI tadi bilang sowat gitu loh, saya berani aja kan gitu. Memang kesalahan ibadah tapi masalah akidahnya itu di luar pada umumnya ya, yang seharusnya umat muslim itu kan saudara dan bahkan ya sesama keluarga mereka punya ajaran, kalau tidak paham tidak masuk ke ajaran tersebut dianggap kafir. Dalilnya jelas, layatul jannah man qati rohim kan, tidak akan masuk surga orang yang memutus famili. Ya contoh kayak ibu tadi ini kan ke ibunya kan dianggap kafir. Ada yang lagi dipisahkan kan antara suami istri karena nggak dianggap kafir, ya udah gitu. Itu ajaran mereka seperti itu. Kalau nggak sepaham, mereka nggak dikatakan iman, nggak dikatakan Islam, nggak dikatakan Muslim. Kalau nggak berbiak pada akhirnya. Ustaz, Mungkin tambahan. Ustaz sedikit tanya, apakah di dalam LDI sendiri mereka membuat kitab atau mengarang hadis baru gitu, seperti yang maksudnya sampai bisa mengkafirkan orang lain? Iya. Ya, mereka itu mengambil kitab-kitab dari buku sita, diambil sebagian-sebagian, dihimpun dalam namanya himpunan. Tapi maknanya semua ala mangkul. Versi mereka sendiri. Versi mereka. Versi mereka sendiri. Nanti mereka tidak mengikuti maksudnya Quran dan hadis yang ada gitu atau bagaimana? Ada, tapi tafsirnya mereka ala mereka sendiri dengan dibalut dengan mangkul, musnad, mutasil. Nah, musnad itu maksudnya berisnad seperti ini. Nah, ini isnad saya. Jadi kalau LDI itu adalah ya Islam Jamaah. Jadi saya orang LDI, saya juga orang Islam Jamaah. Ini LDI tulisannya mana? Ini LDI. Tapi lucunya LDI ini mengaku di depan Majelis Ulama Indonesia Pusat, kami tidak mengenal Sultan Aulia. Tapi tanda tangannya ada Sultan Aulia. Bagaimana bisa LDI itu bisa berbohong di MUI gitu loh. Tolonglah bapak-bapak MUI Pusat, meleklah, tolonglah segala golongan fatwa sesat kepada LDI. Karena LDI itu sudah seperti kanker ya, di mana-mana menjamur, selama ada LDI bercokol di situ, selalu bikin masalah. Dan ini buku kita dihajari berbohong. Ibu Ida punya ini tuh. Ibu Ida ini Ben Kasyafani punya ini enggak? Kita diajari berbohong. Bagaimana nanti pejabat nanya kena amirnya? Enggak, kami enggak beramir, kita ada ketua umum LDI. Seperti ini. Gitu. Tapi dari jemaah sendiri sudah pernah datang ke MUI nggak sih untuk Siapa? para jemaah yang mungkin sudah keluar dari sana? Gitu? Sudah Datang ke MUI. Kita sudah ke MUI.
Tapi MUI ini nampaknya kok lamban sekali untuk mengeluarkan fatwa sesat ini. Gitu. Alasannya nggak tahu dan kenapa gitu. Kenapa harus nunggu viral dulu baru MUI bekerja? Tolonglah bapak-bapak MUI terutama bidang fatwa, keluarkan fatwa sesat. Karena MUI itu nggak tahu ada apa di balik semua ini. Kok lama sekali untuk mengeluarkan fatwa sesat LDI ini. Hanya Muhammadiyah saja ya? Ya, Muhammadiyah. Bapak kiai-kiai di ketua-ketua MUI tolonglah, karena LDI itu lebih sesat. Panji Gumilang tuh nggak seberapa sesat dibanding LDI. Jadi LDI itu lebih sesat. Jadi ini buku ini yang untuk direktori LDI bahwa kita tuh disuruh berbohong. Gitu. Oke.